Kemudian hal-hal yang berhubungan dengan iddah, hal-hal yang berhubungan dengan iddah, fasbi anwa'il muqtadah wa ahkamiha. Ini pasal berikutnya tentang, karena ini masih satu hubungan, tentang macam-macam muqtadah itu, kemudian hukum-hukum yang berhubungan dengannya. Wa yajibu lil muqtadah ar-raj'iyah as-sunnah. Wanita yang dicerai itu wajib mendapatkan hak tempat tinggal, fi maskani fiqhiha illa qabiha wan nafaqatu. Nafkah maksudnya ini dalam masa iddah, maksudnya bukan wanita dicerai terus kemudian dikasih tempat tinggal, itu bukan. Artinya selama menjalani masa iddah itu masih tetap berhak mendapatkan ini yang mau disebutkan, yaitu as-sukna, yaitu tetap bertempat tinggal, terus kemudian tetap masih mendapatkan nafkah, kecuali nusus. Kalau nusus itu meskipun tidak dalam keadaan ditalak kemudian sedang menjalani iddah, kan sebetulnya nafkahnya kan sebetulnya sudah tidak wajib. Jadi kalau ada istri ya dalam keadaan normal seperti ini, artinya tidak dalam keadaan dicerai, tidak dalam keadaan menjalani iddah, tapi kalau membangkang sama suami kan sebetulnya secara hukum fikih itu di hari itu, di masa-masa dia itu membangkang sama suami kan tidak wajib ya, nafkahnya. Itu menggugurkan nafkah. Tapi ya perang terus kalau sampai itu seperti itu ya. Ya kan, biarpun seorang ustaz, orang ustaz itu malah biasanya itu paling tahu cara. Iya, istrinya para ustaz itu, jadi para ustaz ini kayak Pak Ustaz lebih dalam. Ya, itu kalau saya kan bukan kayak gitu, jadi saya alibi gitu ya. Jadi orang yang pertama paling tidak percaya dengan kata ustaz itu bukan para jamaah, tapi istri-istri mereka. Gitu. Iya. Nggak boleh ngelawan sama suami. Istrinya seorang ustaz dikata kayak gitu tambah berani malah. Yang ketawa-ketawa ini ngalamin kayak ini. Senior. Tapi memang seperti itu kan, pernah kan saya bilang seorang Sayyidina Umar saja itu, Sayyidina Umar yang setan aja takut, nggak berani nginjek ya, bekas yang diinjek sama Sayyidina Umar aja setan nggak berani mikir, tapi istrinya berani. Iya, karena apa? Karena dulu pernah terjadi ya, sahabat Umar, temannya sahabat Umar itu tengkar sama istrinya. Wah, dia itu mau mengadu, curhat pada Sayyidina Umar, mau ketuk-ketuk kayak gitu. Nah, dengar Sayyidina Umar itu sahabat Umar lagi dimarahin sama istrinya. Bingung kan kayak gitu. Lah ini saya mau mengadu tentang masalah seperti ini, kok malah lagi dimarahin sama istri. Itu ya pelan-pelan mundur dengan teratur. Dan mundur dengan teratur. Sahabat Umar tahu, nah itu kok nggak jadi ke rumah saya, ditanya kayak gitu kan. Lah kamu kok nggak jadi ke rumah saya? Bingung saya mengungkapkan harus dengan kata-kata apa, kayak gitu kan. Nah, ini kayak gitu. Jadi nggak aneh. Tapi yang paling tahu siapa kita kan istri kita ya kan. Yang paling tahu. Dan selanjutnya itu tadi. Terus wajibu ala mutafa'ad hasil juga. Itu sudah. Wajib lil bain as-sunnah dunan nafaqah. Kalau yang talak bain itu talaknya sudah selesai, tapi kan tetap masih ada iddah. Tetap wajib lil bain as-sunnah dunan nafaqah illa an takuna hamilan, fatajibun nafaqatu laha bisa babil hamli ala sahih. Nah, kalau yang talak bain itu ya selama menjalani masa iddah juga masih tetap itu. As-sunnah itu tempat tinggal, menempat. Terus kemudian illa antakunahan, terus tapi tidak wajib nafkah. Kalau yang talak bain itu tidak wajib nafkahnya. Kalau yang masih roj'iyah
ya talak yang masih rojiyah yang masih bisa kembali lagi itu tadi ya as-sukna, yaitu bertempat tinggal, kemudian nafkahnya itu masih wajib. Tapi kalau yang talak bain, bertempat tinggalnya masih mendapatkan hak, tapi nafkahnya sudah tidak. Kecuali kalau hamil. Ya. Kalau hamil itu pun yang dilihat bukan karena menafkahi istri yang sedang talak bain itu, bukan, tapi karena memang sedang mengandung anak yang dikandung itu tadi. Jadi hakikatnya itu menafkahi anak. Gitu sebenarnya. Terus wajibu ala mutawaffa anha zawjuha al-ihdad. Seorang istri yang ditinggal mati suaminya itu wajib melakukan ihdad. Ihdad itu apa? Ya, ihdad lughatan ma'khudun minal haddi wa huwa al-man'u minal hiddi wa huwa al-man'u wa huwa syar'an al-imtina'u minaz zinah bitarki labsin masbughin yuqsadu bihi zinatan kathawbin asfar akhirih. Jadi wanita yang ditinggal mati suaminya itu wajib melaksanakan ihdad. Ihdad itu apa? Ihdad yaitu mencegah diri dari berhias, ya. Jangan pakai yang menor-menor, ya. Bersolek katakanlah itu tadi. Tidak boleh pakai pakaian-pakaian yang menarik para buaya, para lelaki, gitu. Menarik buaya kan digigit nanti itu. Itu tadi seperti itu. Suami meninggal baru sehari, besok paginya udah cantik banget kayak gitu. Wah ini memantik pelanggaran-pelanggaran para buaya itu nanti. Jadi buaya yang tadinya di sungai itu tiba-tiba pada keluar itu nanti. Iya keluar, kekeringan pun tetap pada keluar nanti kalau kayak gitu. Padahal sama syariat itu perempuan-perempuan sangat dilindungi, itu sebetulnya dihormati sekali. Dengan aturan itu bukan berarti membatasi wanita, itu enggak. Justru wanita itu sangat dihargai, sampai diperhatikan sebegitunya sama syariat. Itu seperti itu. Sangat memperhatikan sekali di Islam itu. Jadi gitu. Tidak boleh, kemudian waliyatina minatib, tidak boleh pakai wangi-wangi, ya, itu tadi. Terus wajibu ala mutafa'an zawjaha mulazamatul bait, dan juga harus tetap di rumah. Dan harus tetap di rumah. Jadi kalau mati suaminya jalan-jalan malah kemana-mana kayak gitu. Ini wajib dilakukan, ihdad itu wajib dilakukan seperti itu. Bahkan kerja kalau selama masih tercukupi. Kecuali kalau sudah tidak tercukupi, kecuali harus dengan kerja. Ini kalau misal saya nggak kerja, maka nanti tidak ada yang menafkahi saya dan anak-anak saya misal. Kalau sampai terjadi seperti itu, baru itu satu alasan yang memperbolehkan istri yang ditinggal mati suaminya itu kemudian keluar dari rumah. Itu. Ya mungkin sementara itu karena jamiah sudah memang sesuai dengan yang direkomendasikan ini. Itu seperti itu. Jadi kalau masalah ayat-ayat yang berhubungan dengan itu tadi, ayat itu pastinya ada di Al-Qur'annya dalam apa ya, yaitu surat Al-Baqarah 228 mutawaqatu ya tawbas dan salah satu ila akhirih wala yasna al-mahid min asbil tatfa'idatu dan salah satu asyhur ini tadi yang peraturan 3 bulan dan seterusnya. Jadi kalau kemudian yang sekedar yang ihdad misalnya gitu, nah ini peraturan-peraturan itu askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum wa la tudarruhunna litudayyiqu 'alayhinna wa in kunna ulati haqqin. Ini masalah masih mendapatkan hak bertempat tinggal. Itu tadi itu ayat itu di surat At-Tolak ayat 6 ya itu tadi. Jadi tidak boleh disuruh keluar. Aturannya memang masih mendapatkan hak itu baik oleh suaminya yang mentalak secara rojiyah misal masih bisa balik kembali, ataupun saudara-saudaranya nggak boleh dalam keadaan masih iddah gitu. Kecuali kalau iddahnya sudah selesai ya boleh dikembalikan itu baru. Itu paling seperti itu dulu ya. Gitu kan. Mau bertanya di rumah saja bagaimana? Ya sudah, monggo kalau ada yang mau dipersilakan, kalau mau ada yang perlu dipertajam itu saja. Ya, ada satu kan. Ya. Mau nanya,
mungkin sholat isya ini ya, ketika imam lupa tasyahud awal, kemudian beliau berdiri udah tegak, makmum menegur subhanallah, apakah si imam ini harus turun ke bawah tahiyat awal, apakah makmum justru yang mengikuti imam untuk berdiri? Satu. Yang kedua, ketika sholat udah diakhiri dengan salam pertama, ya assalamualaikum warahmatullah, kemudian mau salam kedua, kentut sah. Nah di situ kira-kira sholatnya sah apa enggak, apa diulang apa enggak gitu sah. Karena kita banyak yang memahami juga. Sekian, cuma dua aja dulu. Terima kasih sah. Hanya penyidikan hanya sholat. Kirain mau ngabarin itu keluar kirain gitu. Ya kirain tadi mau mengumumkan pada jamaah baru mendapatkan pas sensus ada jadwal baru misalnya. Kirain nanti ternyata bukan. Jadi pertanyaan yang perlu kita bahas bersama itu tadi tentang masalah sholat isya. Apa sholat isyanya tadi? Ketika tahiyat awal, lupa tasyahud awal tapi tetap berdiri, otomatis kan, karena lupa tasyahud awal kan tetap dia berdiri kayak gitu kan. Yang jadi pertanyaan bagaimana? Apa? Makmum yang mengikuti imam harus turun ke bawah tahiyat awal, apakah makmum? Baik. Ada nomor HP-nya tak? Rekening listrik ya Bapak. Jadi ini ya, saya ulangi ya, saya deskripsinya itu ketika ada seorang imam sholat isya. Sebetulnya bukan hanya sholat isya, selain subuh lah intinya kan begitu. Yang penting yang ada tahiyat awal atau tasyahud awal. Ini kan begitu kalau disebutkan. Jadi intinya ketika ada tahiyat awalnya, baik itu sholat maghrib, isya, ya, ataupun asar, ya, ataupun isya, ketika seorang imam lupa tidak tasyahud awal, otomatis dia langsung berdiri. Rakaat kedua harusnya tahiyat awal, dia langsung berdiri, gitu kan. Nah, ditegur sama makmumnya. Negurnya gimana? Salah kamu ya. Kalau sampai salah kayak gitu kan makmumnya yang batal ya. Ya kan caranya dengan tasbih itu kalau laki-laki, kalau perempuan bertepuk. Tapi bertepuknya jangan tepuk pramuka, hanya sekedar. Yang tasbih saja itu kan tidak boleh diniatin mengingatkan, nggak boleh. Supaya itu kayak orang kaget saja gitu, subhanallah kayak gitu aja. Ya, kalau mengingatkan tidak boleh diniati secara langsung, ya, mengingatkan itu secara langsung. Ya. Caranya ya dengan kayak orang kaget aja, ekspresinya kayak gitu, subhanallah. Nah, imam tetap berdiri, harusnya tahiyat awal, imam tetap berdiri. Nah, kalau sudah posisi agak tegak, apalagi sudah tegak beneran, ini jangan keras ya, tegak beneran ya, berdiri beneran kayak gitu, ya. Maka seorang imam itu tidak boleh turun, imam tidak boleh turun, karena pertimbangannya apa? Karena yang sudah melakukan rakaat ketiga kan dalam posisi rukun yang sudah wajib. Sedangkan turunnya itu hanya untuk mengejar tahiyat awal atau tasyahud awal, itu hukumnya sunat. Masa wajib masih kejar yang sunat, sehingga di situ tidak boleh. Itu sikap imam. Kalau imam itu tahu posisinya seperti ini, maka ya dia itu nggak bakalan turun meskipun mau tasbih 33 kali. Yang makmumnya, dia kalau imam cerdas nggak bakalan dia turun. Kalau tahu aturan ini nggak bakalan dia turun. Kalau turun malah batal. Tapi sebaliknya, kalau sudah sama-sama tahu yang baik, kalau sudah terlanjur berdiri, makmumnya yang ngalah. Iya, makmumnya yang ngalah ikut tetap berdiri. Nah, kalau memaksa imam suruh turun, jadinya malah batal. Kayak gitu, batal.
Kalau imam sudah posisi batal seperti itu, kemudian makmumnya ngerasa benar, ya kan? Sebetulnya makmumnya benar sudah posisinya karena dia karena dia itu tetap masih belum bangkit, belum berdiri. Posisinya sudah benar. Tapi dengan posisi imamnya itu sudah batal, kemudian tetap lanjut makmumnya sama imam yang sudah batal belum? Ya dengan posisi itu saya tanya, kalau imam itu sudah berdiri dalam posisi lupa sebetulnya, posisi lupa tidak tahiyat awal, kemudian karena diingatkan justru malah turun, imamnya batal nggak? Batal. Kalau sudah batal, posisinya berarti kan sudah batal. Makmumnya ngerasa sudah benar, makmumnya memang benar. Tapi posisinya makmumnya itu benar nggak posisinya makmum? Karena imamnya sudah berarti sedang makmum sama imam yang sudah benar nggak kalau itu? Berarti enggak. Itu ketemunya begitu. Itu menurut imam mana ya Pak? Imam Syafi'i. Bukan Imam Samudra ya. Imam Syafi'i. Tapi ini pun tetap enggak. Kalau meski ini kayak gini. Karena ini nanti akan berhubungan dengan apa? Tapi kalau yang ini saya karena sudah apa? Kalau secara rukun kan sudah berganti rukun itu. Artinya rokaatnya itu sudah masuk ke rakaat ketiga. Itu sudah masuk ke rakaat ketiga. Dalilnya begini. Wa kana laqamal imam wa tarakat tasyahhudal awwala wa qarabal qiyam thumma 'ada qabla qiyamil makmum haruma 'alal makmum istimrarul qu'ud bal yajibu 'alaihi al-qiyam bi mujarradil isabil imam. Itu tadi. Jadi kalau imam sudah terlanjur lupa untuk tasyahud awal, ya, itu tidak mengharuskan imamnya yang turun, tapi malah makmumnya yang kalah ikut berdiri. Ikut berdiri. Ayat dalam akhlak. Terus yang satunya lagi. Wasunnatu an intarakahal musolli la yahudi ilaha batatalabbus bil fardi. Faman tarakat tasyahud awal matalan fadzakarahu ba'da tidalihi mustawiyan la ya'udu ilaihi. Jadi ini ketika seorang musolli ya, ini kan faman tarakat tasyahud awal yang ini yang penting. Faman tarakat tasyahud awal, ketika ada seorang yang meninggalkan tasyahud awal, kemudian diingatkan setelah orang itu ba'da tidalihi, setelah jejak, setelah tegak berdiri, maka la ya'udu ilaihi, maka tidak boleh kembali untuk melakukan tasyahud awal. Fa'in ada ilaihi amidan aliman bitahrimihi, ketika seorang siapapun termasuk dia, ini bukan hanya seorang imam, termasuk orang yang sedang sholat sendirian tapi ada orang tahu terus kemudian diingatkan, sama aja berlaku juga itu. Ketika ada orang yang sudah terlanjur lupa tapi sudah terlanjur melakukan rakaat yang berikutnya, ya, fa'in ada ilaihi amidan, kalau dia kembali dengan sengaja padahal tahu itu haram, tidak boleh karena membatalkan sholat, maka batalan sholat itu, maka sholatnya menjadi batal. Au nasiyan annahu fi shalah, au jahilan falam tabtulu sholatuhu. Kalau memang belum tahu aturannya tidak masalah karena orang belum tahu. Jadi kalau kemarin pernah terjadi seperti itu karena belum tahu ya tidak masalah. Itu kan, jadi kan dikatakan begitu. Jadi mana tadi? Au nasiyan ai fa'in ada ilaihi nasiyan begitu. Atofnya begitu. Au nasiyan, kalau di redaksinya berarti fa'in ada ilaihi nasiyan annahu fis shalah. Terus au jahilan, karena tidak tahu aturan seperti itu, maka fala tabtulu sholatuhu, maka sholatnya tidak batal. Sholatnya tidak batal. Wa yalzamul qiyam inda tadabburi. Jadi tetap harus dalam posisi berdiri. Seperti itu. Itu. Ini kedua. Oh, salam. Salam terakhir. Salam itu kan sebetulnya yang wajib, yang menjadi rukun itu kan cuma satu. Nah itu ya, cuma satu. Jadi kalau cuma satu sudah, tapi kan sebetulnya kita kan, jadi jangan sok tahu segalanya. Ya, karena kita kan sebetulnya kan mungkin ya, kita itu nggak merasa misal
di antara sholat ataupun ibadah-ibadah kita, padahal kita tahunya itu ya karena refleks tiap hari tahunya ibadahnya seperti itu. Contoh sedikit saja, misal contoh wudu. Wudu itu refleks kita itu kalau wudu ya semuanya, baik dari niat, kemudian membasuh wajah, tangan, kepala, terus telinga, terus kemudian kaki. Padahal yang wajib yang mana? Kalau di dalam Al-Quran kan cuma 4, tidak ada membasuh telinga. Dan membasuh telinga itu padahal sunnah. Tapi bagi kita, karena itu sudah merupakan aktivitas harian ibadah kita ketika wudu, seolah-olah menjadi wajib. Sebagaimana tadi tahiyat awal, itu kayak wajib di pikiran kita, padahal itu sunnah. Meskipun itu sunat abad ya, sunat abad itu adalah sunat yang ketika ditinggalkan ada anjuran untuk sujud sahwi. Itu sunat abad, anjuran. Tapi misal pun sunat abad ditinggalkan kemudian tidak sujud sahwi, itu juga tidak berefek membatalkan sholat, tidak. Tapi sebaiknya, sebaiknya kalau ada sunat abad, ya kayak tasyahud awal, gitu, masuk sunat abad, nah itu sujud sahwi. Gitu. Jadi kemudian tadi tentang masalah salam. Salam itu biasanya kan 2 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanan dan kiri gitu. Itu sebetulnya yang menjadi rukun itu cuma 1. Cuma bedanya begini. Kalau sampai melakukan 2 kali, maka yang 1 ini belum selesai sholatnya kalau belum mengucapkan salam yang kedua. Kecuali kalau cuma 1 kali misalnya, itu sudah cukup sebetulnya. Tapi kalau sampai 2 kali salam dan di tengah-tengah itu melakukan sesuatu, ya, atau mengalami sesuatu yang membatalkan sholat, ya jadi batal. Kalau sampai 2. Singkatnya begini, kalau sesuai dari tersebut. Kalau misal sudah salam pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian ada nada dering lewat bawah, ada nada deringnya, misal bunyinya kayak gitu kan. Itu jangan salam yang kedua, nggak usah. Itu biar sah dan tidak batal. Tapi kalau sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terus kemudian ada SMS nada dering itu dari bawah, salam lagi, malah jadinya batal. Itu yang kita paham. Jadi itu seperti itu. Jadi kalau sudah salam yang pertama, kemudian kok nggak mampu menahan amarah dari bawah, nah itu. Ya udah salamnya 1 kali aja udah. Ya, bukan ada dering. Ada yang tanya ada dering maksudnya apa? Ya itu lah. Yang dari belakang itu angin lah, keluar angin ini. Itu seperti itu. Gas. Ya, Pak. Tadi itu belum selesai. Ya, Pak. Yang pertama itu. Iya. Tadi Nah. yang Ayat awal lupa. Sudah berdiri